Di antara kelebihan-kelebihan itu dapat ditemukan dalam Al-Quran, Sunnah. Di antara yang ada dalam Sunnah hadis, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ya. Dhaif yang mana yang dipakai? Nah, beliau menjelaskan di sini bahwa para ulama dari dulu sepakat untuk menggunakan hadis dhaif. Ulama dulu sepakat menggunakan hadis dhaif. Siapa aja yang sepakat? Imam Nawawi, Imam Iraqi, Ibnu Hajar, Zakaria Al-Ansari, As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, Al-Laknawi. Begitu juga ayahanda beliau, ya, Sayyid Al-Imam Al-Walid. Banyak sekali. Al-Alawi. Ibnu Hajar pensyarah Sahih Bukhari, ini paling ajib. Kitab uraian Sahih Bukhari yang paling lengkap itu namanya Fathul Bari. Ibnu Hajar menyebutnya bukan kecerdasan dia, tapi ini Fathul Bari, pembukaan anugerah dari Allah Maha Pencipta. Maka jadilah syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi semakin seseorang itu melenyapkan kediriannya, egonya, nafsiyahnya dalam wujud Allah, dalam nikmat Allah, dalam sifat Allah, maka semakin Allah eksiskan nama dia. Inilah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Banyak yang nulis Sahih Bukhari, tapi yang paling masyhur cuma Sahih yang disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya kitab, dulu saya pernah mengajarkan kitab beliau ini di ma'had. Beliau punya kitab, ya, Syarhun Nukhbah. Apa kata beliau? Boleh menggunakan hadis yang dhaif. Yang penting untuk 4 hal. Pertama, fadilah amal. Apa arti fadilah? Keutamaan. Nah, ini yang dipakai oleh sahabat-sahabat kita, Jama'atut Tabligh, kitab Fadailul A'mal yang disusun oleh Maulana Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, guru dari Sayyid Muhammad, guru pengarang kitab ini. Jadi antum yang mahabbah kepada Sayyid Muhammad harus hormat kepada yang nulis kitab Fadilah Amal, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Bahkan saya menyarankan setiap pencinta hadis Nabi punya kitab Fadilah Amal di rumahnya. Ya, silakan dicari, ya, online itu banyak. Kalau nggak ke Kebun Jeruk sono, di masjidnya Ahbab, kita Jamaah Tabligh. Murah, nggak ada hak ciptanya. Siapa aja boleh menerjemah oleh beliau. Itu boleh itu dibaca, ya. Di situ ada fadilah sholat, fadilah zikir, ada fadilah Quran, sedekah. Yang penting fadilah jihad. Lalu ada kisah-kisah para sahabat. Nah, ini sangat saya rekomendasikan. Guru dari siapa? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Karena Maulana Zakaria Al-Kandahlawi bolak-balik ke Madinah, Mekah. Kalau ada ulama sana datang, itu Sayyid Muhammad mengunjunginya. Tapi ada orang yang salah faham tentang hadis dhaif. Fadilah amal itu dikritisinya dengan cara yang membabi buta, ya. Dan dikatakan, wah, fadilah amal hadisnya palsu, hadis dhaif. Kita nanya, jadi ada anak muda tamatan umum SMA atau SMK lulusan UI ngomong ke saya, Ustaz, nggak boleh pakai hadis yang ada di fadilah amal, hadisnya dhaif. Oh gitu, enti sini, coba tunjukin mana hadis dhaifnya. Bingung dia. Ternyata dia membeo kepada si gurunya, ustadznya. Ustadznya bilang dhaif, dia bilang dhaif. Kalau saya meneliti hadis sendiri, jadi saya punya standar dalam penelitian hadis. Mana hadis dhaif, mana yang tidak dhaif. Maka dalam beberapa majelis saya pernah mengajarkan kitab Fadilah Amal. Ada yang betul-betul dhaif sekali, saya nggak pakai, saya tinggalkan. Cuma Maulana Zakaria ketika ia menyebutkan hadis dhaif, dia mengikuti standar ahli hadis. Apa itu? Yubayyinuha, menjelaskan kalau hadis ini betul dhaif.
Nah, ini syaratnya. Jadi kalau kita meriwayatkan hadis dhaif, anjurannya sebutkan kualitasnya. Siapa ulama yang mengatakannya dhaif, ya. Dikira Maulana Zakaria nggak ngerti kali sama mereka, ya. Dan uniknya apa? Hadis itu dia buatkan takhrijnya, penjelasan kualitasnya dalam huruf kecil. Di situ lengkap sumbernya mana, siapa aja perawinya, dan siapa yang mensahihkan, hasan dan dhaifkan. Yang tidak diterjemah, sehingga orang jahil yang taklid kepada gurunya, mereka ikut mendhaifkan isi kitab ini. Baik. Yang kedua, alla yashtadda dha'fu, kedhaifannya tidak berlebihan. Fala yu'mal biman farada bihil kadzdzab wal muttaham bil kadzib wa man fahusha al ghalatu. Tidak boleh beramal dengan hadis yang diriwayatkan hanya oleh orang-orang yang kadzdzab, rawinya pembohong atau tertuduh berbohong atau punya kesalahan yang fatal. Nggak boleh. Nah, dan itu sudah dihindari oleh imam-imam kita. Masalahnya ada satu hadis ini diriwayatkan oleh orang yang diperdebatkan kualitasnya. Ada yang mengatakan dia dhaif, yang satu lagi mengatakan tidak dhaif. Maka ini boleh dipakai. Imam Nasa'i misalnya, hadis yang nomor 5, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, berarti kitab hadis nomor 5. Itu beliau meriwayatkan hadis yang tidak disepakati kedhaifan periwayat. Nah itu ya. Agak pusing Pak kalau bahas itu nanti. Saya ngajar hadis itu agak lama, ya, hampir 10 tahun belajar dan mengajarnya. Yang ketiga, ayan darja tahta aslin ma'mulin bih. Hadis dhaif boleh dipakai jika hadis ini sesuai dengan dalil-dalil yang pokok, baik Quran ataupun Sunnah. Jadi ada dalil penunjang yang lain. Sebagai contoh misalnya, hari Jumat itu ada hadis keutamaan sholawat 100 kali, 80 kali, atau berapa kali pun. Hadis ini dhaif semua, tapi dia ada pokoknya, ada dalil sumbernya. Nabi mengatakan aktsirus salata alayya fi yaumil jum'ah, banyak-banyak sholawat kepadaku pada hari Jumat. Nah, berarti hadis-hadis ini boleh diamalkan gitu. Baik. Dan yang keempat, alla yu'taqada indal amal bihi thubutu. Hadis dhaif itu ketika disampaikan, diamalkan, jangan meyakini kesahihannya. Nah, kita harus kemudian hati-hati juga. Siapa tahu barangkali ada versi yang lainnya. Kayak ini secara ilmu hadisnya. Maka nanti fasal-fasal yang disebutkan di sini semuanya, kalaupun ada hadis dhaifnya, hadis dhaif yang sudah direkomendasikan, ya. Kita masuk ke kelebihan atau keutamaan umat Nabi Muhammad yang pertama. Yang pertama apa? Rasidul ummatil Muhammadiyah minal iman. Energi kekuatan umat Nabi Muhammad dengan iman. Imannya umat Nabi Muhammad ini lebih luas, ya. Ayat yang sering kita baca, yang mana jika ayat itu dibaca, syaitan tidak akan masuk ke suatu tempat di mana ayat itu dibaca. Surat apa itu? 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Nabi mengatakan man qara'ahuma atau man talahuma, siapa yang membaca keduanya, maka syaitan tidak masuk ke dalam rumah itu. Jadi jangan-jangan kita masih tengkar di rumah, sering konflik. Itu jangan-jangan karena nggak baca ayat itu di rumah, ya. Jadi kalau masuk rumah mau ngamalin nggak Pak? Baca salam buat Nabi, ya. Assalamualaikum. Kalau nggak ada orang, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Terus salam ke Nabi, Assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Gitu.
Udah ada semua kan itu di tahiyat kita. Jadi itu boleh dipakai. Yang mengajarkan Imamuna Al-Qadhi Iyad dalam kitab beliau Asy-Syifa. Ya, silakan diamalkan itu. Masuk rumah baca apa? Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan disarankan oleh beberapa guru-guru saya yang wali-wali Allah, mereka yang sering rohaninya berinteraksi dengan Rasulullah, sebelum masuk rumah 1 langkah 3 langkah, undang dulu Nabi Muhammad, panggillah salam. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Atau selawat kita, baru mengucapkan salam kepada ahlul bait, orang yang di rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu nama Allah. Salam itu bacaan yang suka dibaca oleh Rasulullah. Apa arti salam? Bara'atuhu anil awrati wal uyubi was sayyiati was syururi. Terbebasnya Allah dari semua keburukan aib. Itu arti dari assalam. Maka kalau rumah dimulai baca assalamualaikum, assalamu alaina, assalamu alaika ya Rasulullah, atau assalamu alaika ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu rumah akan diberkahi, dihilangkan keburukan-keburukannya. Kalaupun ada pertengkaran, cepat selesai. Ada masalah, cepat adem. Itu kalau sering baca. Ya, silakan diamalkan. Masuk kamar, baca itu. Kita undang dulu Rasulullah masuk nurnya ke dalam rumah. InsyaAllah baru rumahnya baiti jannati. Nanti ada aja cara untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita ini kan kalau pulang capek, gampang emosi. Ya benar gak bapak-bapak ini? Istri kita biasanya di rumah ngurusin anak, sewot juga kadang capek. Nah ini bisa diredam dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma rasidu hadhil ummah minal iman fa'azim wa nasibuha minhu kabir. Ya. Kekuatan energi umat ini, energi imannya sangat-sangat besar. Bagaimana besarnya? Li'annaha tu'min bikulli kitabin anzalahullah. Besarnya, luasnya pikiran umat Nabi Muhammad ini bisa percaya semua kitab suci, bisa percaya semua para nabi, ya. Wa bi kulli malakin khalaqahullah, bahkan percaya dengan semua malaikat yang Allah cipta. Nah, ini 3 ini penting nih. Percaya sama semua kitab. Orang Yahudi percaya enggak sama Injil? Enggak. Orang-orang pengikut Nasrani percaya enggak dengan Al-Qur'an? Enggak percaya, enggak sempurna. Dia harus percaya seharusnya. Kita percaya nggak dengan adanya Taurat? Kita percaya dengan Injil? Kita percaya dengan Nabi Musa, Nabi Isa? Kita percaya semua. Nabi Uzair, Ezra, John, Nabi Yunus, Abraham, Ibrahim, kita percaya semua. Nuh, kita percaya semua. Nggak ada yang nggak kita percaya nabi-nabi. Namun untuk ceritanya, kisah mereka kita selektif, gitu. Itu aja bedanya. Kita percaya dengan semua mereka, namun kalau ada berita masuk, nah kita seleksi dulu berita ini sahih atau tidak sahih. Dan inilah yang diabadikan dalam Al-Quran. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ya, Rasul Nabi Muhammad, ya, percaya dengan semua yang turunkan kepadanya. Begitu juga orang beriman. Kita ini beriman gak? Di situ ada alif lamnya. Semua orang beriman. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, ini dia. Semuanya para orang beriman umat Nabi Muhammad. Jadi alif lam di situ itu umat Nabi Muhammad. Wal mu'minun dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 285 itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kita umat siapa nih? Berarti kita masuk dalam alif lam itu.
Semoga nama kita tertulis dalam titik-titik itu. Amin ya rabbal alamin. Semuanya amanah billah, percaya kepada Allah.